Barangkali pernah ngaji hikam, tapi ngaji itu di awal-awal saja, jadi tidak pernah masuk ke tengah. Jadi kini yang mau loncek masuk ke tengah, melompat kita. Ya, silakan dibuka. Nah, kalau ingin mengenal wali, kau ada di situ. Ingin kenal wali nak? Nomor, nomor itu 108. Yang putih nak, kitab putih 108 itu awal dari jilid 2 kalau di Kunyang. Awal dari jilid 2. Alah, sebok. Sebok. Di Tandon kalau kita pernah baca itu ya, di Tandon. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ibn Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrah, subhana man satara sirral khususiyyati bi zuhuril bashariyah wa zahara bi 'azamatir rububiyyati fi izharil 'ubudiyyah. Sebut Subhana, ya, Maha suci, Maha hebat. Man satara, siapa yang mensitir, menutup, menyembunyikan. Sirral khususiyah, sir rahasia kekhususan, yaitu rahasia kewalian, rahasia ma'rifat. Tidak ada orang wali itu pamer-pamer, itu tidak ada. Disembunyikannya. Bizuhuril basyariyah, dengan apa Allah menutup, membungkus seorang wali, ilmu kewalian, ilmu ma'rifatullah di kalbunya. Bizuhuril basyariyah, dengan penzahiran, penampakan sisi-sisi manusiawi. Iyo nyo makan bentuk awak, nyo berang bentuk awak, nyo bautan bentuk awak, menikah bentuk awak, punya anak bentuk awak. Bahkan kadang-kadang dalam banyak halnya lebih lemah dari awak. Allah tunjukkan. Kadang-kadang lebih nakal daripada kita. Jadi wali itu kadang kalau turun ma'rifat supaya tidak ketahuan baulahnya, disebut ahwal. Majzub, kalau tidak tahan namanya majzub. Itulah jadi wali majzub seperti Habib Syaikhan, yang kecil orang jahil disebut beliau itu orang gila. Dia tidak faham, malu wali mereka wali orang gila. Habib Syaikhan itu bukan wali sufi, ini wali dalam jalur sendiri, namanya wali majzub. Dalam tasawuf kalau wali soleh-soleh, penampakannya biasa. Tapi Allah itu kadang memberikan kewalian bukan kepada orang nan zahir-zahir itu. Diberikan nur kewalian, cahaya ma'rifat itu kepada orang yang tidak disangko-sangko. Kalau zahir-zahir itu, tapi ada yang lebih parah. Puncaknya bernama Malamatiyah. Buka kitab judul namanya Awariful Ma'arif, karya murid Imam Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu muhaddis, akidahnya Asy'ari, dan beliau seorang yang bermazhab Syafi'i. Dan bisanya berfatwa, hanya muhaddis. Disebutkan riwayat hadis di dalam kitab itu lengkap dengan sanad silsilahnya. Beliau punya sanad langsung ke Nabi. Imam Surawardi mengatakan Malamatiyah itu mala yudminu syarran wala yuzhiru khairan, yaitu orang-orang kelompok yang tidak menyimpan keburukan dalam dirinya. Adik-adik di belakang yang tidak menyimpan keburukan, kalau kamu tak di luar saja ya.
yang tidak menyimpan keburukan dalam dirinya, yang tidak menyimpan kebusukan hati dalam jiwanya, wala yuzhiru khairan, di saat yang sama tidak menampilkan kebaikan-kebaikan itu kepada orang, tidak tampilkan nyonya orang soleh, bentuk orang tidak solehnya, baulahnya mau di muka wak. Buya besok berkopiahnya tidak pakai kopiah, Buya besok pakai baju sopannya bukanya singlet. Orang besok duduk ketika sembahyang pakai kaman saji, inya zahirkan duduk di tapau. Bisa begitu Pak. Itu kejadian di zaman Syekh Abdul Qadir Jilani. Murid beliau bernama Qudayb Alban, guru dari Salahuddin Al-Ayyubi yang membuat Salahuddin berani melawan perang salib dan menang. Itu gurunya adalah Wali Majzub. Sebab di satu tempat ada satu orang, seorang kiai syekh Qadi ko sombong, merasa dirinya paling alim. Siasa di debat kalah. Tetap ahlu sunnah, maka ahlu sunnah secara akal, secara akidah belum tentunya ahlu sunnah secara rohani. Oranglah sembahyang, oranglah azan, lah qomat, beliau mohon maaf pipis tagak di muka masjid, tidak beristinja, dizahirkannya, dizahirnya kan saat itu payah, mungkin orang-orang fikih payah menerima. Jangan disangko beliau fikih-fikih selesai di bulan Qudayb Alban. Oranglah takabiyahnya nak masuk semayang di luar tuh, bahkan berisiknya di luar masjid, sehingga tergaduh oleh orang dalam masjid. Dalam masjid itu tidak ada semayang orang yang khusyuk siang tu dah. Kece imam dalam hati, sang tuanku kadi hakim kau. Itu di luar tu iblis laknatullah, terlaknatlah orang yang di luar tu. Jadi sedang sembahyang hatinya murka. Siapa yang disembahnya ketika itu? Dah Allah yang disembahnya dah. Apa ngananya ketika itu? Siapa yang dimukul tu bah? Ya orang kafir, iblis laknatullah, penista agama. Itu asal itu. Syukur. Jadi sama diksi-diksinya model itu dulu. Ya sama nak? Ayo nak sama. Selesai sembahyang, alunnya doa, baru assalamualaikum, assalamualaikum, langsung tagak itu imam, dibalahnya soft tuh, keluarnya ke masjid. Kalau bahasa orang awak, digertaknya langsung siapa yang di muka tuh. Ayang siang, yo banakap tiang, zindik engku. Keluar kata zindik. Jadi kalau kini Wan Syekhan disebut gilo biasa tuh. Dulu disebut zindik. Pendahulunya disebut zindik. Habib Ja'far Al-Kaf kan baru meninggal kan? Itu disebut zindik, ya. Itu masih biasa udahnya. Bekalanlah si tuan hakim yang jadi imam yang sembahyangnya paling khusyuk siang tuh. Dari awal takbir sampai selesai yang tekanan adanya, baka membentak orang kok. Kayaknya kita model itu sudah nak. Karena salah. Ambor serasa model itu belum. Ada orang berisik, awak sedang ketubah. Tiba truk pakai pasir, membawa pasir, tidak pasir kok dong. Pasir. Orang menurun pasir, ia bunyi nak. Syam, enak. Apa bunyi nak? Apa bunyi? Tapi katakanlah ada mau kisah Qudayb Alban, istighfar mau cakap. Kawan nambah kiai sampai yang hafiz Quran. Berang-berangnya sudah Jumat. Mangal orang tuh. Tidak betonol lah orang tuh. Samo. Jadi kisah-kisah itu berulang. Personnya balain, spiritnya sama. Ini tuan hakim itulah mahkamah di tempat. Kalau ada OTT, kau pengadilan di tempat. Dihakimi langsung Qudayb. Qudayb, ente orang zindik. Hanya orang zindik yang ketika kami sembahyang, menyebut sembahyang. Buang air, nak istinja. Sampah dimakan-makan. Jadinya nampak orang buang makanan, sisa orang dianggap sampah. Waktu itu negeri itu sangat kayu. Jadi oranglah sembarangan kini. Baru seketek makanan lo dibuang. Diambilnya makanan tuh. Nampak adanya setan makan yang biaknya.
kira-kira jijik na tuh, sangat menjijikkan. Bakatolah si hakim, Kudaib, amku orang sintik di awek dek Kudaib, wahai tuan hakim, wahai tuan nan malin sebana malin, ahli fikih, ahli akidah, ahli tafsir, ahli hadis, angku menganggap ambo sindik. Yo, ambo bertanya, lai tahu angku semua ilmu Allah. Kira-kira kalau Buya ditanya begitu aja wek, lai tahu awak sado ilmu Allah aja wek wak, lai ndak. Sepakat tak? Sepakat. Apa kata Kudaib? Wahai tuan nan sangat malin, akulah pemegang salah satu ilmu yang engkau tidak tahu. Bentuk kepingsannya di situ. Seorang ko bakalam najok kalamnya leh. Dikeluarkannya beberapa kalam ma'rifat saat itu. Ya, kalau awak kini mungkin panah-panah orang tuh pingsan-pingsan dong kan. Kemudian tobatlah si tuan hakim itu. Ini kajian-kajian begitu banyak. Maka awak malin bana awak kitab Fathul Mu'in, gagah wana awak kitab yang ada tolibin lahafal wa ibarat tu jangan sombong lah. Pengarang kitab tu wali nya mengerti bab malamatiyah, Syekh Bakri Syata, kemudian Zainuddin Malibari, pengarang kitab Fathul Mu'in tu wali sedunia itu. Dan mereka semuanya sufi dan mengerti bab malamatiyah. Malamatiyah itu bisa lo dijalahin dengan apa? Setiap bertambah ma'rifatullah turun kepada ruhnya, disimpan dalam kalbunya, maka ahwal terjadi, orangku girang sebenarnya. Tapi kalau nyo sekali nyo girang ujub, bisa ketahuan atau nyo merasa riak, ujub kagumnya, weh tinggi ma'rifat mah. Itu sering terjadi pada mursyid, sering terjadi pada salik. Sebagaimana tadi santri takjub ketika guru bertanya ke nyo, ketika nyo mendapat kaji, murid yang lain tidak dapat kaji, takjubnya, ya enggak? Jadi itu kejadian terus. Dulu iblis Allah izinkan untuk berzikir di langit pertama 1000 tahun, berhasil nanya, terus puncaknya kemudian beribadah memimpin malaikat di surga. Disebutlah namanya Haris, disebutlah namanya Azazil. Ditulis itu dalam kisahnya dalam kitab Imam Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir. Jadi nama Azazil, nama Haris itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Apa sebab mereka berhasil beribadah lebih dari 7000 tahun. Alam langit, bayangkan, lihat kita berzikir ibadah 7000 tahun. Orang suluk 40 hari lah bentuk orang soleh nanya kan. Baru tarekat cek dua lah gagah mana pak. Ikut iblis 7000 tahunnya bermakrifat, berhakikat, bukan bermakrifat. Maka semua ilmu hakikat yang standarnya sampai ke langit lado dia. Jadi kalau adu-adu ilmu hakikat bukan marifat ya. Kalau adu-adu ilmu hakikat, ilmu yakin, ilmu natijah zikir, ilmu cahaya yang nampak di kolbu, cahaya lataif, kalah wak iblis. Tahlil paling banyak tak ada. 70.000 wak zikir kalah dengan iblis. Iblis semua dia lewati. Maka bisanya memimpin jamaah para malaikat. Ketika Allah berkalam, wa iz qulna lil malaikati isjudu, masuk di situ iblis, padahal iblis kok ini masih golongan jin. Kana minal jin. Dia dulu adalah bani jin. Lalu dia fasik. Jadi kironyo bentuk cerita sunggokong. Ada siluman beribadah diangkat setara dengan dewa. Mirip-mirip begitu. Ya enggak? Kalau kok iblis kok nak cerita-cerita Buddha kok cerita di Quran. Iblis itu dulu kana minal jin. Dulunya bagian dari jin. Kemudian disarotokan dengan malaikat. Fasjudu, dia suruhnya sujud, lagi sujudnya enggak. Keluar penyakit paling dalam. Jadi tinggi bana zikir awak, kalau makrifat indak berasih di dalam, kolbu awak masih harus diberasihin, sifat riak tu ndak diberasihin, ego ndak diberasihin, tambah tinggi makom orang, tambah tinggi pula sombongnya. Banyak benar tarikatnya tambah merendahkannya ke orang. Saya nutul dulu awak nalah. Di zawiyah kita bisa orang tu, di luar nak sampai. Keluarlah kalam-kalam begitu. Hati-hati. Lah banyak orang begitu kini.
Ya. Kalau itu terjadi pada iblis, apa sebab? Hakikat turun ke kolbu iblis. Iblis kemudian berdecak kagum. Oh, ana khairum minhu. Kaji-kaji makrifat hakikat nan turun kepada ambo lebih gagah daripada Adam. Itu kata siapa? Iblis. Jadi kalau ada buya tarekat, buya ngaji kitab tasawuf, buya ngaji kitab fikih, buya ngaji kitab apapun, lalu merasa kajiwa lebih tinggi lo kajiwa padanya, tu iblis batu buah manusia berpenampilan buya aja ustazah. Hati-hati. Jadi kadang-kadang awak kau bisa dipinjam dari iblis. Ya jeri majrodamnya mengalir di setiap pembuluh darah. Ya bahaya nak. Jadi setiap maja ia berta'awuz wak dulu. Selesai maja minta ampun wak kepada Allah, tutup je salawat. Lepas pakai adab tu nak baca Fatihah sehingga hilang gagah santiangnya awak, yang santiang Allah. Jadi ketika ada kitab yang kita pahami, tidak kagum ke diri, kagumnya kepada guru, kagumnya kepada gurunya kepada gurunya. Itulah perlunya sanad, yang insyaallah kita akan sampaikan ijazahnya. Ya. Nah, kalau orang malamatiyah tuh karena belajar dari iblis. Nah, jadi iblis tuh bisa lo jadi pelajaran dah. Maka mereka menginisiasi satu thariqah. Namanya bukan thariqah sufi. Namanya thariqah malamatiyah. Malamatiyah dari kata lama yalumu laumatan. Bertambah pemberian, jangan sampai ketahuan pemberian itu dari orang. Maka harus gue ulah supaya orang menghujat engkau. Maka hati-hati sama pemaksiat. Kadang-kadangnya duduk-duduk di lapau, orang sembayang, bentuknya azan, dinampaknya main koa. Di dabik karihnya udah kayak masjid kayak surau. Alun tentu orang kau lebih hina daripada yang di masjid. Tinggal dicek. Yang di masjid menganggap oh yang di lapau tu laknatullah tu bertindak. Tapi kalau yang di dalam masjid itu mengatakan, oh mungkin yang di dalam itu ada yang menyamar. Lebih tinggi yang di masjid itu. Bisanya mengatur husnuzon dan suuzon. Kita kan banyak kaji kita suuzon cuma meninggiati. Ya tak? Kira-kira dan kabar rumitnya nanti barangkali wali-wali akhir zaman dan pemimpinnya khususnya mungkin jalur malamatiyah. Tidak bersoroban bentuk buya. Jadi payah awak mengenalnya nanti. Kecuali lah di islahnya semalam. Lah di islah semalam barunya pakai. Ya, tidak pakai kopiah hitamnya dong. Mungkin tidak lah jenggotnya dong. Ya. Kau tidak hiburan itu yang tidak pakai jenggot kudu buya. Tidak pakai kopiahnya dong. Tidak baju kokonya mungkin. Tapi yang menyimpan rahasia-rahasia Allah. Wali-wali itu juga Allah kan apa kalam-kalamnya. Kadang-kadang Allah memuji seperti dalam Sahih Bukhari itu. Ketika hamba sembahyang membaca alhamdulillah rabbil alamin, Allah menjawab hamidani abdi. Tadangnya ada orang ko, jog basirahnya, jog sama basar sama dalam dirinya. Kalau tadangnya adanya, awak kalau dipuji ada orang baras saja, girang tak? Tak usah jauh-jauh. Wah, foto awak di like orang senang tak? Apalagi yang meleko sianu. Ya nak, yo girang. Apalagi di share pula dek sianu tu, girangnya bukan main. Dulu Al-Imam Hasan Al-Basri kedatangan seorang pemimpin yang zalim, Yusuf ibn Al-Hajjaj. Sekolahnya ngaji. Hajjaj bin Yusuf atau Yusuf bin Hajjaj? Yusuf. Saya nama Yusuf. Tak balik-balik kadang. Datanglah si Amir ko, Amir Baghdad. Orang ko ambisinya menjadi gubernur. Dibunuhnya Amir Lamo sedang haji. Le boleh awak membunuh orang? Tak. Kau sedang haji, dibunuhnya orang. Barangkali dah itu. Ya, balik pelipe. Al-Hasan Al-Basri cek murid-muridnya yang gagah di muka. Untuhina syaikhuna, guru kita sedang diuji.
Bako diuji, berubah tak suara Buya Hasan Basri kalau datang pejabat? Berubah tak perhatiannya? Atau indah? Masuk si Amir kau disuruh duduk samping. Silakan Tuan Amir duduk samping boh. Mulainya berkalam balik. Seakan-akan di kalamnya tu ndak ada pula lah si Amir tu. Bentuk ndak ada orang koleh, ndak dianggapnya dah. Sama seorang saja. Sering muridnya kan. Indak berubah kata-katanya. Indak berubah dialektika kalamnya. Sama. Kadang-kadang awak kalau datang pejabat kan gagalan mana. Marilah kita membangkitkan. Ibu lebih-lebihin mana. Bentuk dulu juara musabaqah, juara lomba pidato. Surah tu. Siap melanjutkan? Yang di belakang siap melanjutkan? Kok hilang tasawufnya, Pak? Kalau tidak siap, kalau saja, tidak masalah dah. Nanti siap kita terus. Ya. Ambo biasa ngaji 2 malam, 2 hari, 2 malam, tidak pindah duduk bisa. Ya, kalau tidak siap sudah. Ya. Kalau saja, tidak masalah. Ya. Wah, siap ada dia? Kalau buya-buyanya siap, ini ilmunya lah mentok. Terasa kini sepi kan, kini ada orang buka. Tuh, hilang kamu anak. Nah. Jadi kabar rumitnya nanti, mengetahui ilmu Mahdi tidak bisa pakai WA, pakai YouTube, pakai Facebook. Itu rumitnya. Tidak bisa pakai pencirian hidungnya mancung, tidak mancung loh. Nanti itu ketahuan mancungnya, kelihatan jidatnya lebar, inyo pakai serban setiap saat, pakai kudonya nanti, itu nanti setelah diislah 1 malam. Yuslihuhullahu fi lailah. Itulah hadis yang sahih. Allah islahnya dalam semalam baru bisa. Dan hadis itu sahih sadanya. Mengingkari hadis Al-Mahdi minimal fasik. Sebab hadisnya mutawatir. Bisa-bisa kufur. Jadi tidak boleh mengingkari adanya Al-Mahdi. Adonya. Ya. Baik. Jadi kalau kita baca itu, subhana, sungguh hebat Allah Ta'ala. Nah, aku sejatuh dewa perangkat untuk mengenal wali-wali di masa depan, ya, masa kini dan masa mendatang. Siapa yang menutupi sir rahasia kewalian, rahasia ma'rifat pada penampakan kemanusiaan, manusiawi benarnya. Wa zahara bi 'azamatir rububiyyah fi izharil ubudiyah. Lalu menampakkan setelah diislah nanti, baru wa zahara. Allah zuhurkan, Allah tampilkan, Allah tampakkan orang itu bukan dengan kegagahan gelar, bukan dengan kegagahan baca kitab, tapi bizuhu bi 'azamatir rububiyyah, dengan keagungan rububiyah Allah Ta'ala, ketuhanannya Allah Ta'ala, fi izharil ubudiyah, dalam penerapan tampaknya ubudiyah. Maksudnya, apa beda uluhiyah rububiyah versi Ahlus Sunnah Sufi dengan Salafi? Kalau Patang versi Sanusi, ya, Ahlus Sunnah Kalam. Ini definisi per ilmu balain. Kalau dalam ilmu tasawuf, uluhiyah itu Allah memandang kepada wajahnya sendiri. Kalau rububiyah, Allah memandang dengan wajahnya kepada hambanya. Itu disebut dengan rububiyah. Lah, pindah ke yang halaman nomor ya. Tidak ada halamannya sih kalau.
bab keramat 179. Lah, Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Rubbama ruziqal karamata ma lam takmul lahul istiqamatu. Rubbama, bisa jadi, boleh jadi, barangkali, ruziqa, dianugerahi keramat. Nah, keramat disuruh pakai alif lam, itu maknanya lah jaleh, yaitu karamah khariqun lil ada, yaitu terjadinya sesuatu yang luar biasa. Sembuh dengan air, bisa pindah tampek dalam sekejap. Lebih percaya nak? Lebih percaya? Awak kalau mencuba tak percaya dah ya, ayo tak bisa. Kalau kepercaya yakin, jo bismillah bisa pindah tampek. Tapi kalau tak yakin, wak 1000 kalinya baca, tak akan pindah-pindah. Paling pindah tampek duduk. Ya. Lah yakin pindah tampek bisa. Cuma masalah yakin kok banyak aku menunggu. Yakin tu tak bisa lo di-install kan. Ya, meminta kepada Allah, usahakan paham. Ada orang kini mengaku awak diperjalankan Allah dari suatu tampek, dari Bukit Tinggi, dari Agam, dari Pasir ke Madinah. Lebih saya nak. Ada orang kini cerita. Ambo bercerita misalnya. Ambo tadi malam pulang pagi ke Madinah 7 kali, lebih saya tak? Pasti tak percaya. Dek kurang yakin. Dek tak ada tasdik. Makanya Nabi tak ada kini. Nabi itu dulu. Nabi kini dah pindah alam. Kalau kita di zaman Nabi mungkin kita kapi saja. Ya. Lihat bayang. Itulah sebabnya Allah tutup nanti pewaris Nabi kok namanya Al-Mahdi itu. Ditutup. Soalnya kalau nyazahirkan seketek bayu. Bisa disembah-sembah orang. Nabi tidak disembah orang kan? Tidak. Tapi air lidah Nabi diminum orang. Nabi kalau mau mengeluarkan dahak, tidak ada dahak itu tertampuk jatuh ke bumi. Diambilnya oleh sahabat yang memegang itu direbutkan dari sahabat yang lain. Hadis Sahih Bukhari. Khurafat nak tu. Ya khurafat Nabi nak. Kan kecek kawan tak boleh ambil tabaruk. Tabaruk tu syirik akbar, kecek Syekh Saleh Fauzan. Tawassul je tabaruk syirik. Orang tabaruk tu ubadul kubur. Itu yang diajarkan di kitab-kitab pesantren modern kini. Kalau balik lo ke kalam tiba lo. Raf'us sautnya balik. Nabi kalau dicinta oleh sahabat Nabi, apapun yang keluar dari badannya diambilnya dari sahabat, kecuali 3. Itu tidak diambilnya. Minum air seninya pun ada hadisnya. Jadi beliaulah yang menggagas ada toilet di dalam rumah. Jadi diambilnya botol dari Nabi. Beliau buang air jongkok di dalam rumah pakai botol. Nah, jadi coba lo di rumah nak. Kalau ada WC dilatan di bawah dipan Nabi lalu ketika Nabi lalu sahibul bait masih keluarga beliau awusnya nampak adanya ayes itu diambilnya diminumnya. Mereka mungkin kalau orang kini mungkin disebut sahabat-sahabatku menyembah Nabi ya nak apa lagi. Nabi berwuduk, orang wuduk kan dulu nak pakai keran loh, tapi ada yang memegang sehingga keluar air itu seketek-seketek. Oh, ngajiin atau tolibin tapi wuduk airnya kadang tu gagal ngaji anak tuh. Kalau wuduk santri atau tolibin keluar airnya ketek-ketek. So hadisnya iqtasid walau kunta fi nahrin jari. Hematlah pakai air meskipun kamu di air sungai yang mengalir. Coba lihat buaya-buaya kita yang lama-lama kalau nya wuduk kecuali air mancur tu yang nak bisa lo menutuinya. Balo kan menutuinya. Kadang ya kalau ayah
yang pakai air pam, apa namanya, pakai sumur, itu cuma kula-kula banyak-banyak. Orang Indonesia ketika pergi ke Australia, ke Eropa, itu berwuduk tuh becek, dan itu tidak disukai orang. Itu membuat orang susah masuk Islam. Air boros, kemudian becek. Ya. Nabi berwuduk, itu air wuduknya ditampung pakai ember, wadah, wi'a, itu kemudian diperebutkan air. Apa kata sahabat? Kadu ayyak tatilu. Mereka hampir berbunuhan. Itu bahasa mubalaghah tuh. Berlebih-lebihan. Saking inginnya mereka mendapatkan sisa dari Nabi. Nabi lihat dosanya nak. Nabi itu nur. Ketika air itu membasuh muka Nabi, sia yang dibersihkan? Nabi yang dibersihkan air atau air yang disucikan Nabi? Maka air itu mulianya dapat mencanda aja ke muka Nabi, turun air itu diambil ada orang diminumnya. Siapapun yang minum itu, itulah makanya sejarahnya minum air tawajuh itu kan di situ. Dek buya kau tahunya banyak dosa, karena ketika kita berzikir sajalah yang dipakai. Ada istilahnya air zikir kan? Kalau dipakai lo air buya, air wuduk buya, pindah lo maksiatnya kawak. Jadi setiap kali kita wuduk kan tangga maksiat. Luntur maksiat. Kalau model ambo banyak maksiat. Jangan diambil pula air wuduk sama tuh. Pindah tapi kok penyakit dalam tuh. Ya. Suatu kali seorang Imam Abu Hanifah, setiap kali berwudu Allah kasyafkan, nampak adanya dosa orang tuh. Jadi bakalam ayat itu, aku kini nan turun dosa iko pak, dosa mato jelalatan, dosa beduto, semua dosanya itu turun. Jadi maksiat dan zamnya itu kemudian luntur. Nampak di sini Abu Hanifah wafat 150 Hijriah. Maka ulama salaf dari dulu mengalami kasyaf. Tapi kasyafnya mencari aib orang atau aib diri sendiri? Tidak, tadi itu Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah belajar seminggu beliau memfatwakan air mustakmal tidak boleh dipakai. Itu rahasionya. Alaqah antara fikih yang zahir dengan fikihnya sufi. Menampak denyo air bekas tu bekas dosa. Tapi kemudian Abu Hanifah berdoa, ya Rabb, kalau modeliko kasyaf nan dapat, iko ndak dari engkau mutlak, tapi lah bercampur jo kasyaf syaitan. Maka tolong dicabut. Kalau dewak kan ketujuh dewak. Kalau bisa jadi yang diambil ya Allah. Kalau ada Imam Abu Hanifah, ya Allah, tolong diambil. Maka belum meminta dihijab. Kiranya hijab tu anugerah. Hijab tu kiranya makrifat. Jadi jangan sadih lo kalau zikir. Badek kawannya bisa aja pindah-pindah halam ya. Awak zikir nak menangis indak, bergetar saya indak. Dijawe je nomor yang belakang. Kau awak balik kasih tulis ya. Nomor 258. 258. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman terakhir, nomor 2 terakhir. Yo capek ngaji anak. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qaddasallahu sirrahu akramakallahu bikaramatin salas. Aku kabar gembira untuk gitu sado-sadonya. Allah memberikan karamah kepada engkau 3 karamah. Nanlah ambil zikir. Lalu ambil zikir lah. Ambillah zikir ke guru. Kan banyak mursyid di sekitar kita, ambillah. Pertama, ja'alaka dzakiran lahu. Setelah engkau belajar zikir, engkau kemudian istiqomah berzikir. Orang kalau tak bermursyidnya tidak akan pernah istiqomah berzikir. Paling cuma zikir sudah sembahyang. Standar. Lo beda santri je orang awam kalau cuma zikir sudah sembahyang. Ya, harus ada bedanya. Harus punya zikir pagi sore, harus punya zikir sebelum subuh. Orang lalu awak sedang bermunajat kepada Allah, sehingga energi awak tu 2 kali lipat daripada orang yang lalu tu. Itu rahasianya guru-guru tu dulu. Bakok 1 jam jenyo sama jo seminggu.
Kalau Jawa kini lah 7 tahun Jawa untuk seminggu aja baru. Ya kan? Sudah berjam-jam Jawa, tidak bertambah kajinya loh. Apa sebab? Barangkali si muridnya kurang tasdik, si gurunya kurang mujahadah. Nah, jadi kita tidak usah salah-salahkan siapa, salahkan diri kita. Kayaknya itu harus diperbaiki. Dan bisa kita survei. Di antara buya-buya, ustaz-ustazah, bahkan mursyid, siapa yang menjaga salat witir? Tidak orang-orang dong. Padahal hadis salat witir paling sahih. Orang ingin berdebat witir itu ketika Ramadan saja. Masalah 8 yo 22. Kalau orang awam bertanya, awak tanya ke orang awam, Bapak, Ibu, kita sembahyang 20 atau 8? Kira-kira kalau orang awam jawabnya apa? 8. Tapi kalau santri, ustaz, ustazah awak tanya, 8 atau 20? Ah, yo mana asli yang itu terlebih. Kena pecat. Pecat jadi buya. Apa karomah pertama yang Allah berikan kepada si murid si salik? Ja'alaka dzakiran lahu. Allah jadikan engkau mulai istiqamah berzikir. Walaula fadluhu, jika bukanlah karena anugerah Allah Ta'ala, lam takun ahlan, engkau tidak akan menjadi ahli, patut, berhak, pantas. Engkau tidak pantas. Nah, itu bahasa yang lebih lugasnya. Lam takun ahlan li jiryani dzikri, terhadap mengalirnya zikir pada lisanmu. Lisan kita membaca nama Allah barek nak? Ringan. Berarti lu tahu rasio kalimah deh. Ya. Kalau dibukakan kasaf kepada kita, baca cik la ilaha illallah, lebih barek daripada gunung tu. Lebih baik daripada bumi ku. Bahkan digabung langit bumi dan gunung tu lebih baik kalimah tu. Tapi kan kita nak kasaf. Kalau kasaf wak paniang lo acale orang tahlil. Tu nak mau orang kerja soleh. Itulah nikmatnya kasaf. Namuh orang jadi anggota DPR kan jadinya kan. Kalau tak beliau nyala punya zikir, nyala punya wazifah. Tu zikir ka zikir paniang lo ustaz hari ni kan. Lagi lo dah awak gua. Zikir ka zikir, logika orang. Jadi logika orang awam, kalau ada orang rajin ke masaji, zikir ka zikir tu gilo. Aneh tak tuh? Orang gilo dah jadi gilo, majnun, maslubul aql, akalnya hilang. Bukan orang yang suka ke masaji. Agak lain logika orang awak tuh. Itu lo rahasionya kali ustazah ya. Harus disyukuri hijab kau ya. Nampak sedikit rasio subhanallah bihamdi, mungkin tidak ada yang bisa makan. Itu terjadi di salah satu ulama salaf tu. Tidak bisanya makan, setiapnya makan nampak adanya orang di sudut sinan naik kalimah tu kata. Apa kata Nabi? Subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bainas samawati wal ard. Kalimah itu subhanallah walhamdulillah menaiknya ke bumi, memenuhi langit je bumi. Antara langit bumi apa? Kada nampak dah baru. Kalau nampak dah ayo payah. Tidak usah itu jadi akses yang tadi malaikat yang menampak. Makanya malaikat kini rami pak. Kalau ada yang berisik saya belakang tagaduhnya. Tagaduhnya langsung. Kalau duduk tenang, akan malaikat Allahumma salli alaihi. Ya Allah berikan salawatmu kepada orang ini. Namun saya tenang. Ya. Tapi kalau ada hajat, keluar saya pelan-pelan, tidak masalah. Ilmu kan tidak bisa dipasuk. Kalau ada hajat, tidak selalu ditahan. Ya. Tak masalah, tapi jangan mota di dalam. Ya. Dulu Imam Malik nyo damam kareh, damam orang gaek, lah tuo, punggungnya lah lama. Datang orang dari ujung negari, sekian bulan baru sampai mencari Imam Malik bin Anas di Madinah. Hajat orang tu ingin beraja walaupun satu hadis dari Imam Malik. Dari Imam Malik sakit, hadis salah Imam gitu. Imam Malik berkeringat. Orang kalau damam berkeringat tak boleh mandi. Akhirnya beliau mandikan saya. Maka minta mandinya, diambil air, siram badannya. Dipakai baju rancak, dipapah sama jariahnya, budaknya, kalau bantunya, kemudian duduk. Dibacanya lah hadis. Tadinya awalnya hadis,
kiranya sampai semalam. Hilang sakit beliau kalau membaca Nabi. Apa sebab? Kata beliau, ma bitu lailan ila waraitun Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tabyit itu lalu atau berdiam diri malam hari kecuali aku memandang kepada Nabi sallallahu alaihi bala kainda. Setiap hari yang baca hadis. Imam Malik itu pernah dikasyafkan Allah tentang Nabi. Itulah tadi, menampaknya Nabi. Maka Imam Malik tidak berani pakai sandal di Madinah. Kalau nampak doa kini Buya tidak pakai sandal di pasir, anggota DPR tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Ala kece orang, yo balain orang jadi anggota DPR, kok nak gilunya kali, tidak bersandalnya keluar. Kira-kira kan begitu. Ya. Imam Malik ada nggak yang mengatakan beliau gilo? Tidak ada. So beliau hidup di zaman orang-orang tua waras sebenarnya. Maka kalau orang di zaman Imam Malik hidup kini, akecnya kalian kudu raku sudah. Kalau kita hidup di zaman Malik, akecnya kita Imam Malik gilu. Maka bersyukurlah kita dah kira diskon dari Allah nak. Dia umat akhir zaman beramar sekete, makrifatnya banyak. Sahih Bukhari saya tak perlu kita mampir ke Uzbek. Cukup kita download dari handphone. Begitu mudah. Coba itu karamat pertama. Karena Allah menjadikan engkau berhak pantas menerima kalimah itu dalam lidahmu. Padahal kalimah itu tidak pantas mengalir di lidahmu yang kotor. Maka itulah karamahmu yang pertama. Itu khariqul adah yang paling tinggi. Yo khariq. Apa arti khariq tadi? Merobek-robek sunnatullah. Sunnatullahnya orang kalau bentuk awak kau tak pantas menyebut nama Allah, tak ahlan li jirdani dzikri. Itulah rahasia kenapa kita berzikir, Allahumma inni ala dzikri. Ya Allah, bantu lisanku menyebut nama Engkau. Lisanku tidak pantas menyebut namamu, tidak sanggup menahan besar namamu. Kini Allah izinkan kalimah itu mengalir di lidah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mengalir itu, makanya tagak bulu romawa adanya. Kalau diteruskan kalimah itu bisa mengguncang jiwa. Apa kata Allah? Itu kalimah ada di Quran. Quran kalau turunkan ke jabal, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Maka kalau ada gunung Malatui, ada galodo turun, itu Allah bakalan bakun di situ, ada nama Allah di situ, maka turunnya. Kalau di satu negeri itu tidak ada orang mengenal Allah pagi itu, kanailah negeri itu sadanya. Kalau ada orang menyebut nama Allah di kampung itu, 3 orang saja, 7 orang saja cukup, negeri itu akan selamat insyaAllah. Itulah makna hadis la taqumus sa'ah. Tidak berdiri kiamat, tidak terjadi kiamat hatta la yuqalu fil ardi Allah, Allah. Itulah zalil zikir ismul jalalah, zikir khafi. Tidak berdiri kiamat sampai tidak ada yang berzikir Allah, Allah. Dek kawan di bid'ahnya enggak? Ya. Padiah seorang tu. Wa ja'alaka mazkuran bih. Karamah kedua yang patut disebut-sebut dek Pak Wali, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden siapa? Orang yang berjasa kayaknya, ya nak? Yang berjasa dulu dan menduduknya ke situ. Ya nak? Atau orang yang menjadi kaki tangannya. Kini Rabbul Alamin, Malikul Mulk, Raja di Raja, Presidennya Presiden, pimpinannya semua pemimpin alam semesta. Dia menyebut nama kita dan ketek kok. Dan kalau kita naik ke pesawat lain nampak pasir, tak nampak. Kini nama awak dan tak nampak tu disabui dateh. Kalau di atas menyebut betul ada perintah dari Allah Ta'ala. Yang di atas itu kan malaikat. Ada perintah, so malaikat itu seperti mirip-mirip robot. Kalau tidak ada install perintah, tidak ada kalam dari Sayyidina Jibril tidak ada kalam dari Allah Ta'ala, ini tidak akan menyebut nama orang itu. Ingin disebut nama Allah di langit, sebut nama Allah di bumi. Jadi untuk jadi selebriti langit itu gampang. Belajarlah zikir kolbu, belajarlah zikir lisan, bahkan jahar ataupun sir samu. Itu samu. Jahar dan zikir dan sir itu bukan masalah afdal bid'ah dan sunnah. Itu masalah kolbu cocoknya yang mah.
Ada orang yang tersentuh dengan zikir jahar, ada yang zikir lembut, ada yang enggak, harus pakai nazom, pakai wirid, pakai hizib, pakai barzanji, pakai simtiduror, baru bisa bergetar. Ada yang enggak bisa, harus mengaji. Jadi ada orang yang futuhnya di mengaji, maka torikohnya mengaji saja, mengaji kitab ma'rifat, bukan ngaji kitab-kitab biasa saja, ya. Dan yang ketiga, ya, idh haqqaqa nisbatahu ladaik wa ja'alaka, itu masih yang kedua, ya. Iz, ketika atau karena, haqqaqa nisbatahu ladaik, dia mentahqiq penisbatannya di antaramu. Maksudnya adalah kalau namu kita lah ada di langit, orang tu berarti lah diangkat jadi wali. Itu yang disebut tahqiqun nisbah. Jadi wali itu diangkat. Ya nak? Wali diangkat. Orang jadi wali negari saya diangkat. Wali kota saya diangkat. Presiden saya diangkat. Ada loh acara peresmiannya. Itu kan kerajaan zahir, pemerintahan zahir. Di pemerintahan para aulia yang batin, yang rohani, ruhaniyun, itu mereka punya pula sistem pemerintahan rohani. Maka siapa yang diangkat jadi wali ketahuan sebenarnya. Bisa dicari ada mursyid-mursyid yang kasaf. Kalau enggak. Nah nanti ada penciriannya. Orang ko jubahnya di atas itu hijau, orang tu jubahnya hitam, orang tu serbannya putih, orang tu serbannya kuning. Nampak di atas di langit itu. Kalau ruhnya diangkat oleh Allah kepada langit. Itu yang disebut dalam hadis Imam Ahmad. Laula anna syayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Seandainya setan, jadi kaji kau tak tinggi-tinggi benar belum? Ada di hadis. Ya. Seandainya setan tidak meliputi kolbunya Bani Adam, itu kan Bani Adam, tidak ditutuinya dong. Maka la ra'au malakutas samawat. Ya. Mereka akan melihat malakutnya langit, alam malaikat. Itu yang bernama kasaf malaki, kasaf malaikat. Ada itu sahih. Itu sahih. Dan itu bisa ketahuan, oh si anu wali, ketahuan Pak. Maka wali la ya'riful wali illa wali. Itu yang Buya sebut tadi Buya, itu kaidahnya. Tapi ada wali yang masyhur diketahui oleh orang awam. Nah, itu pengecualian. Maka tahukah wali kalau wali? Tergantung di makomnya. Ada wali am, ada wali khas, ada wali kubra, uzma. Wali am, wali umum, orang yang soleh, yang tasdik kepada Allah, Rasulullah, tapi ma'rifatnya kurang. Tapi cukupnya soleh, hatinya berasiah. Orang itu disebut wali umum, ini tidak tahu kalau wali. Dan itu banyak. Baru berlaku wali tidak mengetahui dirinya wali. Itulah makomnya murid daripada Imam Al-Bahili. Bahili itu murid Asy'ari. Jadi Asy'ari punya murid Bahili, Bahili punya murid namanya Ibnu Furak, punya kitab Maqalat Al-Asy'ariyah. Apa kata beliau? Al-wali la ya'rif bi annahu wali. Itu makomnya. Beliau tidak sadar kalau beliau itu. Beliau punya sahabat plus murid namanya Kusyairi, pengarang kitab Ar-Risalah apa kata beliau? Tidak bantu itu udah tuanku. Al-wali ya'rif bi annahu wali. Itulah makomnya Imam Kusyairi. Jadi orang itu tergantung makomnya, keluar kalamnya. Jadi kalam-kalam kok tidak usah diperdebatkan, ada konteks yang berbeda. Siakul kalamnya belai. Ya. Jadi wali dan kek nak mursyid sedia, kek enak. Orang wisuda saya ada pengangkatan wisuda, ada wisuda enggak di situ? Nah, ada wisuda wali. Jadi jangan merasa wali lah, kan? Santai-santai salah. Belajar ngaji ma'rifatullah, siapa tahu nanti Allah angkat kita jadi wali Allah. Amin ya rabbal alamin ya. GR lo jadi wali. Wa ja'alaka madhkuran indahu fatammama ni'matahu 'alaik. Karamah dan di atasnya puncak. Wa ja'alaka madhkuran. Dia menjadikan engkau disebut di sisinya
Disabui dulu. Kalaulah disabui nama awak, barulah turun laduni. Kapan Allah menyebut nama kita? Kapan Allah menyebut namamu? Di saat engkau menyebut namanya. Kapan Allah tidak menyebut namamu? Di saat engkau tidak menyebut nama Allah. Fazkurillaha katsira yazkuruka katsira. Sebutlah Allah sebanyak-banyaknya, Allah akan menyebutmu sebanyak-banyaknya. Fazkurullah fi khalwatin yazkuruka fi khalwatin. Fazkurullah fi nafsik yazkuruka fi nafsi. Fazkurullah fi mala'in yazkuruka fi mala'in khairun minka. Ya, sebutlah Allah dalam dirimu, Allah akan sebut engkau dalam dirinya. Sebutlah Allah dalam khayal ramai, Allah akan sebut namamu di khayal malaikat yang lebih mulia darimu. Allahumma ja'alna mimman zakarta fi nafsik wa inda malaikatik wa ja'alna min awliyaik. Ya Allah, jadikan kami orang yang engkau sebut-sebut namanya di atas sana, yang engkau sebut di kalangan malaikat-malaikatmu, yang engkau berikan ma'rifat mengenal namamu. Dan jadikan kami ya Allah kekasih-kekasihmu, wali-walimu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Waladhdallin. Amin. Masuk, tanya jawab. Apa? Istirahat menjelang zuhur. Oke, baik. Kitab pula standby ya. Sanad. Oke, baik. Nampaknya lah mulai dake istiwa tengah hari, jadi kita istirahat dulu. Nah, mengecek-ngecek lah di belakang tu. Jadi mengecek ko elok di waktu jo, buruk di luarnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.